Baik, selamat sore semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan eh, review paper dari Watt Level RF Wireless Power Transfer System with Intelligent Auto Tracking Function dengan authors Adayan, Hu, Hou, and Journal Electronics 2025, presented by saya sendiri, Santo Franciscus Panjaitan. Berikut ada citation-nya juga. Oke, kita lanjut ke halaman kedua. Berikut ada latar belakang di mana ada WPT, pengirim daya tanpa kabel, RF WPT mampu jarak jauh, tantangannya efisiensi rendah, kompleks, tidak aman, tracking tidak stabil. Di mana wireless power transfer atau WPT terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan perangkat yang fleksibel dan bergerak tanpa kabel. Metode RFWPT menjadi salah satu solusi karena mampu mengirimkan energi dalam jarak yang jauh bahkan tanpa garis pandang langsung dalam beberapa kondisi. Namun untuk realitasinya banyak tantangan yang muncul, misalnya efisiensi daya rendah karena banyak energi RF yang hilang, tracking sinyal yang kurang presisi, dan resiko keselamatan ketika sinyal RF mengenai manusia. Antena juga sering tidak stabil karena panas apalagi saat dipakai dalam jangka panjang. Semua masalah inilah yang menjadi dasar alasan penelitian ini dilakukan. Oke, kita masuk ke masalah yang diselesaikan peneliti, di mana ada tracking tidak akurat, rectifier daya rendah, substrat antena mudah panas, tidak ada deteksi halangan, receiver butuh modul komunikasi tambahan. Nah, terlihat pada gambar di sini, di mana penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi beberapa kelemahan utama dari sistem RF WPT yang ada. Pertama adalah masalah tracking, di mana arah pancaran energi tidak selalu tepat mengikuti posisi objek penerima, terutama ketika objek bergerak. Kedua, posisi efisiensi konversi pada rectifier umumnya rendah sehingga energi yang diterima tidak maksimal. Ketiga, antena komersial yang dipakai pada penelitian sebelumnya mudah melengkung dan panas, jadi sehingga performanya degradasi. Keempat, tidak adanya mekanisme untuk mendeteksi halangan sehingga RF tetap dipancarkan meski ada manusia yang menghalangi yang tentu tidak aman. Oke, kita lanjut. Metode solusi penelitian, di mana ada sistem RF WPT 5.8 GHz, integrasi kamera plus lidar, AI tracking dan occlusion detection, beamforming 16 channel, high power rectifier 2,5 W. Berikut adalah gambarannya, di mana ini gambaran dari Intelligent RF WPT System Overview. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengembangkan solusi komprehensif yang terdiri dari kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pertama, mereka menggunakan sinyal
RF-WPT pada frekuensi 5,8 GHz dengan 16 channel yang dapat dikendalikan secara independen melalui beamforming. Nah, kedua, mereka menambahkan kamera RGB dan sensor LiDAR untuk mendeteksi posisi objek secara real time. Dengan kamera, sistem mengenali objek melalui model AI, dan dengan LiDAR, sistem mengetahui jarak posisi dalam 3 dimensi. Ketiga, algoritma auto tracking yang cerdas dibuat agar dapat mengarahkan sinyal RF sesuai posisi target, sekaligus menghentikan daya jika mendeteksi manusia sebagai halangan. Solusi ini juga dilengkapi dengan rectifier 2,5 watt dengan efisiensi tinggi, yakni 66,8%, sehingga mampu menyuplai daya lebih besar dari penelitian sebelumnya. Nah, berikut arsitektur dari sistemnya, di mana ada transmitter, RF source 16 channel, phase shifter, amplifier, antena array. Untuk receivernya sendiri ada 16 elemen antena, power combiner, rectifier. Nah, untuk algoritma AI-nya sendiri ada object detection, depth sensing, beam tracking. Nah, untuk arsitektur sistem ini sendiri adalah bagian transmitter yang berfungsi menghasilkan sinyal RF. Proses dimulai dari RF source, lalu sinyal dibagi menjadi 16 channel melalui power divider, dan masing-masing channel melewati phase shifter dan amplifier sebelum dipancarkan melalui antena array. Nah, untuk kedua adalah receiver yang berisi antara CP multi elemen, power combiner, dan rectifier. Receiver ini berfungsi menerima energi RF dan mengubahnya menjadi listrik DC dengan efisiensi tinggi. Yang ketiga adalah sistem algoritma cerdas yang mengelola data dari kamera dan LiDAR untuk menentukan di mana posisi target, lalu memberikan perintah ke sistem beamforming agar sinyal tetap ada. Oke. Desain antena TX dan RX, di mana TX 64 elemen CP, gainnya 26,5 desibel, RX 16 elemen CP multi layer. Untuk low axial ratio, efisiensi tinggi, keramik substrate tahan panas. Berikut adalah gambarnya, di mana desain antena merupakan komponen yang sangat krusial dalam penelitian ini, karena antena TX memiliki 64 elemen sirkulasi polarized yang disusun dengan array, menghasilkan gain yang sangat tinggi, sekitar 26,5 desibel. Jadi untuk sirkulasi polarization-nya digunakan karena lebih stabil meski orientasi receiver berubah. Selain itu, mungkin penelitian ini menggunakan material keramik substrate bernama alumina karena memiliki rugi dielektrik rendah dan tahan panas, sehingga tidak mudah melengkung. Ini menjadi keunggulan dibandingkan antena FR4 pada penelitian sebelumnya yang lebih sensitif terhadap panas. Jadi receiver sendiri menggunakan antena 16 elemen yang didesain multi-layer untuk mengoptimalkan penerimaan sinyal. Efisiensi penerimaan sangat baik karena axial rasio rendah serta sinyal tidak banyak terdistorsi oleh polarisasi. Oke, kita masuk ke eye tracking dan beamforming. Nah, berikut adalah menggunakan YOLO V5 object detection
LiDAR untuk koordinat 3D, occlusion protection, beamforming dengan interpolasi phase. Berikut gambarannya. Bagian ini adalah bagian fitur cerdas sistem. Penelitian menggunakan model YOLO V5 untuk mendeteksi objek yang menjadi target pengisian karena digunakan untuk mendeteksi bentuk dan warna objek, sementara LiDAR digunakan untuk menghitung posisi dan jaraknya. Nah, untuk hasil eksperimennya sendiri, di sini ada efisiensi rectifier, tracking stabil hingga 30 derajat, daya RX mencapai watt level, jarak optimal kurang lebih 30 cm dari TX. Berikut gambarannya. Nah, hasil eksperimen ini menunjukkan performa yang sangat baik. Rectifier mampu menghasilkan efisiensi 66,8% dengan daya output hingga 22,5 watt, jauh lebih tinggi dibanding sistem serupa. Antena TX dan RX bekerja stabil dengan pola radiasi yang fokus dan rapi. Nah, untuk demonstrasi aplikasinya, di sini adalah kendaraan tanpa baterai menerima daya 360 derajat stabil tanpa henti. Nah, aplikasi ini ditunjukkan dalam penelitian yang sangat menarik sehingga peneliti membuat demonstrasi kendaraan kecil tanpa baterai yang bergerak mengelilingi transmitter secara bebas dengan bantuan AI tracking arah pancaran energi selalu mengikuti posisi mobil, karena membuktikan bahwa sistem RF WPT ini bukan hanya teorik tetapi dapat diaplikasikan pada sistem nyata untuk perangkat bergerak. Di masa depan, konsep ini diterapkan pada robot industri, sensor IoT, hingga kendaraan ringan. Nah, untuk kesimpulannya adalah sistem RF WPT watt level. Pertama, dengan AI tracking, aman karena occlusion detection, antena dan rectifier efisiensi tinggi. Untuk sarannya, perlu optimasi biaya adaptasi untuk outdoor, versi portable untuk IoT. Nah, untuk sebagai kesimpulan yang dapat saya simpulkan, penelitian ini tuh sukses mengembangkan sistem RF WPT yang mampu memberikan daya hingga level watt, lengkap dengan fitur auto tracking yang cerdas berbasis kamera dan LiDAR. Sistem ini aman karena dapat mendeteksi halangan manusia dan memiliki efisiensi tinggi berkat desain antena dan rectifier yang optimal. Untuk pengembangan ke depan, saran penelitian adalah menurunkan biaya komponen agar lebih murah, mudah diproduksi secara massal, serta meningkatkan stabilitas sistem ketika digunakan di luar ruangan, di mana banyak interferensi RF. Selain itu, sistem versi mini atau portable perlu dikembangkan untuk aplikasi perangkat IoT. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.